Tidak ada hubungan antara tugas manusia dan apakah dia diberkati atau dikutuk. Tugas adalah apa yang harus manusia lakukan, itu kewajiban yang Tuhan berikan kepadanya. Dan tidak bergantung pada kondisi, alasan, atau kompensasi. Hanya dengan demikianlah dia melakukan tugasnya. Manusia yang diberkati menikmati kebaikan ketika disempurnakan setelah penghakiman. Manusia yang dikutuk menerima penghakiman ketika wataknya tidak berubah setelah mengalami hajaran dan penghakiman karena dia tidak disempurnakan. Tetapi terlepas dari apakah dia akan diberkati atau dikutuk, makhluk ciptaan harus memenuhi tugas mereka. Melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan dan melakukan apa yang mampu mereka lakukan. Ini adalah persyaratan dasar bagi manusia yang mencari Tuhan. Engkau tidak seharusnya melakukan kewajibanmu hanya untuk diberkati, dan engkau tidak seharusnya menolak bertindak karena takut dikutuk. Aku beritahukan satu hal. Jika manusia mampu melakukan tugasnya, itu berarti dia melakukan yang harus dilakukannya. Jika manusia tidak mampu melakukan kewajibannya, itu menunjukkan pemberontakannya. Amin. Aku ingin menceritakan pengalamanku sendiri mengenai firman Tuhan ini. Silakan. Tak lama setelah menjadi orang percaya, aku memperhatikan saudara-saudari yang menjadi pemimpin sering mengadakan pertemuan dan mempersekutukan kebenaran. Dan beberapa dari mereka punya tugas yang butuh keterampilan seperti membuat video atau bernyanyi dan menari. Aku benar-benar mengagumi mereka dan berpikir itu adalah sesuatu yang patut dikagumi. Adapun mereka yang bertugas menjadi tuan rumah atau menangani urusan gereja, tugas-tugas itu tidak terlalu penting dan tidak membutuhkan keterampilan. Jadi mereka tidak akan pernah menjadi terkenal. Kupikir, di masa depan aku menginginkan tugas yang dapat membuatku terlihat baik. 2 tahun kemudian, aku diberi tugas menulis. Aku sangat senang terutama ketika setiap aku ke gereja untuk memberi bimbingan tentang pekerjaan menulis. Semua saudara-saudari sangat ramah terhadapku dan memandang kagum padaku. Aku sangat bangga akan diriku sendiri. Dan merasa bahwa tugasku lebih banyak dikagumi daripada tugas orang lain. Pada tahun 2018, aku diutus ke wilayah lain untuk melaksanakan tugasku. Sementara di sana, suatu kali ketika seorang saudara mengetahui apa tugasku, dia mulai mengobrol denganku tentang hal itu. Melihat bagaimana dia mengagumiku, membuatku sangat bahagia. Dan aku merasa bahwa melaksanakan tugas itu benar-benar suatu kehormatan. Aku selalu dalam keadaan sombong dan mengagumi diriku sendiri selama masa itu. Aku bersaing mencari ketenaran dalam tugasku dan tidak menganggapnya serius. Aku diberhentikan beberapa bulan kemudian karena aku tidak mencapai apapun. Itu membuatku merasa sangat kesal dan sedikit negatif. Jadi pemimpin bersekutu denganku tentang kehendak Tuhan dan berkata, "Rumah Tuhan butuh orang sebagai petugas panggung untuk film kita. Kau bisa mengerjakan itu. Apapun tugasmu, kau harus mengejar kebenaran dan berupaya maksimal untuk melakukan tugasmu dengan baik." Ya. Aku sebenarnya tidak tahu apa tugas itu. Tetapi kupikir, aku harus tunduk saja karena pemimpin telah mengaturnya untukku. Setelah menjadi petugas panggung selama beberapa waktu, aku menyadari bahwa kebanyakan dari tugas itu adalah kerja fisik yang berat. Memindahkan berbagai peralatan kemana-mana. Tidak ada keterampilan yang dibutuhkan, hanya kerja keras dan pekerjaan sampingan. Kupikir, sebelumnya tugas menulis mengharuskanku memakai otak. Itu bermartabat dan dihormati. Memindahkan semua peralatan ini adalah kerja fisik, kotor dan melelahkan. Akankah saudara-saudari memandang rendah diriku? Hatiku sedih ketika memikirkan ini. Dan kurasakan sedikit pertentangan untuk melakukan tugas ini. Sejak saat itu, aku bekerja dengan setengah hati dan melalaikannya sebisa mungkin. Terkadang saat kami kekurangan peralatan dan harus pinjam dari saudara atau saudari, aku selalu menyuruh orang lain pergi menanyakannya. Takut kalau aku harus mengerjakannya, saudara-saudari yang mengenalku akan mengetahui bahwa aku telah dipindahkan dari tugasku sebelumnya. Dan bahwa kini aku melakukan pekerjaan yang rendah. Lalu apa yang akan mereka pikirkan tentangku? Aku juga tidak ingin belajar keterampilan yang berhubungan dengan tugas ini. Takut jika aku belajar lebih banyak, aku akan melakukan tugas itu selamanya. Dan aku tidak akan pernah bisa menonjol. Terkadang saat kami di lokasi syuting, sutradara memintaku untuk mengatur peralatan dengan cara tertentu. Ini selalu membuatku sangat tidak nyaman. Sepertinya itu memalukan bagiku. Aku teringat betapa sebelumnya dalam tugas menulis, orang lain menghormatiku dan mengikuti bimbinganku. Tapi sekarang akulah yang disuruh. Itu sungguh penurunan derajat. Suatu hari, seorang saudara menyuruhku keluar untuk mengambil jerami untuk lokasi syuting. Aku sungguh tidak ingin melakukannya. Kupikir keluar untuk mengerjakan itu sangat memalukan. Jika saudara-saudari melihat itu, mereka pasti akan berpikir aku orang gagal mengerjakan tugas begitu di usia semuda ini. Namun karena itu tugas yang harus kulakukan, kutunggu sampai tidak ada orang di sekitarku dan menguatkan diri untuk mengerjakannya.
Kulihat seorang saudara berjalan melewatiku saat aku mengumpulkan jerami. Dia mengenakan sepatu kulit dan kaos kaki putih. Dia terlihat sangat bersih. Di sisi lain, aku kotor dari kepala sampai kaki. Tiba-tiba, aku merasa sedih dan juga kesal. Berpikir, kami seumuran, tapi dia sedang mengerjakan tugas yang bagus dan bersih. Sementara aku hanya mampu mengerjakan pekerjaan kotor. Sungguh perbedaan yang sangat besar. Sungguh memalukan. Aku mau ke dalam dan bilang pada pemimpin aku tidak mau melakukan tugas ini lagi. Dan memintanya memberiku tugas lain. Setelah di dalam, aku merasakan pertentangan. Bingung apa aku harus bicara pada pemimpin. Jika tidak mengatakannya, aku harus tetap melakukan tugas itu. Tetapi jika berkata tak mau mengerjakannya, artinya aku melarikan diri dari tugas. Itu benar. Memikirkan hal ini, aku menekan perasaanku dan diam saja. Tak lama setelah itu, pemimpin mengatur agar para petugas panggung dan para penampil menghadiri pertemuan bersama. Aku sungguh tidak senang dengan hal itu. Mereka bisa menjadi terkenal dan menikmati sorotan, sementara aku melakukan pekerjaan kasar. Kami tidak berada di level yang sama. Bukankah berkumpul bersama hanya akan menyoroti keadaanku yang rendah? Semua orang terlibat aktif dalam persekutuan selama pertemuan, tapi aku tak ingin membagikan apapun. Dalam pertemuan dengan para penampil, aku merasa seperti aku hanya berfungsi untuk membuat mereka terlihat lebih baik. Itu sangat menyedihkan. Seiring berjalannya waktu, kegelapan dalam rohku semakin bertambah dan aku bahkan tidak mau lagi ke pertemuan. Aku sering mengenang waktu ketika aku melakukan tugas menulis, saat aku disambut dengan antusias oleh saudara-saudari dan dihargai oleh pemimpin. Karena aku diberhentikan dari tugas itu, aku hanya melakukan pekerjaan sampingan, dan tak seorang pun yang mengagumiku lagi. Aku merasa sedih dan juga sengsara. Merasa semakin minder dan semakin tidak mau bergaul. Aku terus murung dan tidak merasa seperti diriku sendiri. Berat badanku turun secara drastis. Suatu malam, saat aku sedang berjalan sendirian, aku tidak mampu lagi menahan kesedihan dalam diriku. Sambil menangis aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, di masa lalu aku bertekad untuk mengejar kebenaran dan melakukan tugasku untuk memuaskan-Mu. Tetapi sekarang, tidak ada kesempatan untuk pamer dalam tugasku. Aku selalu merasa minder dengan orang lain. Aku sangat negatif dan juga lemah. Dan aku merasa seperti hampir mengkhianati-Mu setiap saat. Ya Tuhan, aku tidak ingin terus bersikap negatif. Tetapi aku tidak tahu harus berbuat apa. Kumohon tuntunlah aku keluar dari keadaan ini. Amin. Setelah itu, aku membaca bagian dalam firman Tuhan ini. Bagaimana tugas bisa menjadi ada? Secara umum itu menjadi ada sebagai hasil dari pekerjaan pengelolaan Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Secara khusus, saat pekerjaan pengelolaan Tuhan tersingkap di antara manusia, berbagai tugas yang perlu dilakukan bermunculan. Dan tugas-tugas itu menuntut manusia untuk bekerja sama dan menyelesaikannya. Ini telah memunculkan tanggung jawab dan misi untuk dipenuhi manusia. Dan tanggung jawab serta misi ini adalah tugas yang Tuhan berikan kepada manusia. Amin. Apapun tugasmu, jangan membedakan antara tugas yang tinggi dan rendah. Misalkan engkau berkata, meskipun tugas ini adalah amanat dari Tuhan dan merupakan pekerjaan rumah Tuhan, jika aku melakukannya, orang-orang mungkin akan memandang rendah diriku. Orang lain dapat melakukan pekerjaan yang membuat mereka menonjol. Bagaimana bisa tugas yang diberikan kepadaku ini yang tidak membuatku menonjol tetapi membuatku berupaya keras di balik layar disebut sebagai tugas? Ini adalah tugas yang tidak bisa kuterima. Ini bukan tugasku. Tugasku haruslah sebuah tugas yang membuatku menonjol di depan orang lain dan memungkinkanku untuk menjadi terkenal. Dan bahkan jika aku tidak terkenal atau menonjol, aku harus tetap mendapatkan manfaat darinya dan merasa nyaman secara fisik. Apakah ini sikap yang bisa diterima? Bersikap memilah-milah artinya tidak menerima apa yang berasal dari Tuhan. Itu artinya membuat pilihan sesuai dengan pilihanmu sendiri. Ini artinya tidak menerima tugasmu, itu artinya penolakan terhadap tugasmu. Segera setelah engkau berusaha untuk memilah-milah, engkau tidak lagi memiliki penerimaan sejati. Sikap memilah-milah seperti itu telah dicemari dengan pilihan dan keinginan pribadimu. Ketika engkau memikirkan keuntunganmu sendiri, reputasimu, dan sebagainya, sikapmu terhadap tugasmu bukanlah penundukan. Berikut adalah sikap yang seharusnya terhadap tugas. Pertama, engkau tidak boleh menganalisisnya atau memikirkan siapa yang telah menugaskannya kepadamu. Sebaliknya, engkau harus menerimanya dari Tuhan sebagai tugasmu dan sebagai sesuatu yang harus engkau lakukan. Kedua, jangan membedakan antara tugas yang tinggi dan rendah. Dan jangan khawatirkan sifat dari tugas itu, apakah itu terlihat orang atau tidak. Apakah itu membuatmu menonjol. Jangan mempertimbangkan hal-hal ini. Ini adalah dua ciri sikap yang harus dimiliki orang dalam melakukan pendekatan terhadap tugasnya. Amin.
Iya, benar sekali. Firman Tuhan menunjukkan kepadaku, aku memiliki sudut pandang dan sikap yang salah terhadap tugasku. Tuhan menuntut kita untuk melaksanakan tugas kita, serta adalah benar dan patut kita melakukannya. Benar. Kita seharusnya tidak punya pilihan dalam masalah ini. Iya. Benar. Namun aku membiarkan pilihanku menghalangi. Hanya menginginkan tugas yang dikagumi dan dihargai. Aku menentang tugas apapun yang ada di balik layar atau yang biasa-biasa saja. Aku tidak tunduk pada aturan dan pengaturan Tuhan. Aku bahkan lalai bersikap negatif dan menolak bekerja dan menentang Tuhan. Aku teringat ketika baru percaya kepada Tuhan, aku iri kepada para pemimpin dan saudara-saudari yang tampil di pertunjukan. Kupikir tugas-tugas itu sungguh berbobot dan dikagumi oleh orang lain. Dan bahwa orang-orang yang melakukan pekerjaan fisik yang kurang menonjol, tak punya keterampilan untuk dibanggakan. Pikirku tugas macam itu rendah, dan orang-orang memandang rendah tugas itu. Karena pemikiranku salah, aku menggolongkan tugas ke dalam tingkatan berbeda. Sehingga saat memulai tugas sebagai petugas panggung, kupikir aku hanya melakukan kerja sampingan yang kasar. Dan itu akan merusak reputasi dan juga citraku. Aku sangat menentangnya dan tidak mau tunduk. Aku tidak bertanggung jawab atas tugasku. Dan tidak ingin mempelajari keterampilan yang seharusnya kupelajari. Aku bahkan berpikir untuk menyerah dan mengkhianati Tuhan. Aku menyadari aku hanya peduli dengan pilihan pribadiku dalam tugasku. Dan bahwa aku hanya memikirkan diriku sendiri dan gengsiku serta kepentinganku sendiri. Aku sama sekali tidak memiliki ketaatan sejati, apalagi memikirkan kehendak Tuhan atau melaksanakan tugasku dengan baik. Sikapku sangat memuakan dan menjijikan bagi Tuhan. Menyadari bahwa ini sangat menjengkelkan dan aku mencela diriku sendiri. Kemudian aku membaca firman Tuhan ini. Manusia adalah makhluk ciptaan. Apa fungsi makhluk ciptaan? Ini berhubungan dengan tindakan dan tugas manusia. Engkau adalah makhluk ciptaan. Tuhan telah memberikanmu sebuah lagu. Ketika Dia memakaimu untuk menyanyikannya, apa yang harus engkau lakukan? Engkau harus menerima tugas yang dipercayakan Tuhan kepadamu dan bernyanyi dengan baik. Ketika Tuhan memakaimu untuk menyebarkan Injil, menjadi apa engkau sebagai makhluk ciptaan? Engkau menjadi seorang penginjil. Ketika Dia membutuhkanmu untuk memimpin, engkau harus menerima tugas ini. Jika engkau dapat memenuhi tugas ini sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran, ini akan menjadi fungsi lain yang engkau lakukan. Beberapa orang tidak memahami kebenaran atau mengejarnya. Mereka hanya bisa mengerahkan upaya. Jadi apa fungsi makhluk-makhluk ciptaan itu? Mereka berfungsi untuk mengerahkan upaya dan memberikan pelayanan mereka. Dari firman Tuhan, aku belajar. Tugas apapun yang orang lakukan di rumah Tuhan, entah itu terlihat luar biasa atau tidak, hanya nama dan fungsi tugasnya yang berbeda. Tetapi tanggung jawab pribadinya tetap sama. Esensi yang melekat pada orang tidak berubah. Mereka akan selalu merupakan makhluk ciptaan. Amin. Aku adalah makhluk ciptaan dalam tugas menulisku. Dan aku tetap makhluk ciptaan dalam tugasku sebagai petugas panggung. Tidak ada hierarki dalam tugas di dalam rumah Tuhan. Dan semuanya diatur berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan tingkat pertumbuhan, kualitas, dan kelebihan setiap orang. Amin. Apapun tugasnya, kehendak Tuhan adalah agar kita benar-benar mengerahkan segenap kemampuan kita dalam tugas kita. Bahwa kita tak tergoyahkan dalam pengejaran akan kebenaran, menyelesaikan watak kita yang rusak dan melakukan tugas kita dengan baik. Amin. Sebagaimana firman Tuhan, fungsinya tidak sama. Ada satu tubuh. Masing-masing melakukan tugasnya, masing-masing di tempatnya dan melakukan yang terbaik. Untuk setiap percikan ada satu kilatan cahaya dan mencari kedewasaan dalam hidup. Dengan demikian aku akan puas. Amin. Pemimpin gereja mengatur kulakukan tugas sebagai petugas panggung karena itulah yang diperlukan untuk pekerjaan itu. Dan aku mestinya tidak cerewet atau rewel menurut pilihanku sendiri. Tetapi harus tunduk pada aturan dan pengaturan Tuhan. Aku seharusnya mengatur peralatan yang diperlukan untuk program-program itu. Dan melakukan bagianku untuk setiap produksi yang memberi kesaksian bagi Tuhan. Inilah fungsiku. Amin. Sudut pandangku sedikit berubah setelah memahami kehendak Tuhan. Dan aku melepaskan apa yang telah membebaniku begitu lama. Syukur kepada Tuhan. Aku juga dapat melakukan pendekatan atas tugasku dengan benar. Sejak saat itu, aku dengan rajin mencari informasi, materi, dan referensi untuk mempelajari keterampilan itu. Dan dalam pertemuan dengan para penampil, aku tak lagi membuat perbandingan antara tugas kami. Tetapi sebaliknya aku membuka diri tentang pemberontakan dan kerusakanku. Aku mempersekutukan semua pemahaman yang kumiliki. Iya. Bagus. Dalam tugasku setelah ini, terkadang rasa takut dipandang rendah kembali muncul. Dan aku menyadari aku kembali menilai tugas tinggi atau rendah. Jadi aku cepat-cepat berdoa kepada Tuhan dan meninggalkan pemikiranku yang salah. Fokus pada tugasku dan berusaha memuaskan Tuhan lebih dulu. Iya
Iya, benar sekali. Aku merasa sangat santai dan lega setelah menerapkan cara ini selama beberapa waktu. Aku tak lagi merasa bekerja di lokasi syuting dan memindahkan peralatan itu tugas rendah. Sebaliknya aku merasa Tuhan mempercayakan tanggung jawab padaku. Aku merasa terhormat dan bangga bisa melakukannya. Dan melakukan bagianku dalam produksi film Rumah Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Iya, syukur kepada Amin. Kurasa aku telah mendapatkan beberapa tingkat pertumbuhan setelah disingkapkan seperti itu. Bahwa aku mampu tunduk pada pengaturan Tuhan dalam tugasku. Dan aku tidak akan menjadi negatif dan memberontak lagi karena tugasku tidak istimewa. Namun di lain waktu kutemui situasi yang tak kusukai, dan masalah lama itu muncul lagi. Beberapa bulan kemudian di musim yang sibuk bagi petani, ada beberapa saudara-saudari yang pergi memberitakan Injil dan tidak bisa kembali pada waktunya untuk panen. Pemimpin bertanya apakah aku bisa membantu mereka dengan pekerjaan pertanian mereka. Kupikir, ini dapat menenangkan pikiran saudara-saudari itu sehingga mereka dapat fokus pada pekerjaan Injil dan itu akan bermanfaat bagi pekerjaan rumah Tuhan. Aku harus menerima tugas ini. Iya, benar. Benar. Namun ketika aku pergi ke ladang, aku melihat saudara-saudara yang lain berusia 40-an atau 50-an. Tak ada yang berusia 20-an seperti diriku. Aku tidak terlalu senang. Saat itu, seorang saudara datang dan dengan nada terkejut bertanya, "Saudaraku, bagaimana kau punya waktu untuk bekerja di ladang? Bukankah kau sedang melakukan tugas menulismu?" Wajahku segera mulai memerah dan aku dengan cepat menjawab, "Aku hanya datang membantu untuk sementara waktu." Setelah dia pergi, kupikir, apa yang akan dia pikirkan tentang diriku? Akankah dia berpikir kedatanganku untuk melakukan pekerjaan begini di usiaku ini berarti aku tidak memiliki kualitas atau bakat dan aku hanya di sini karena tak mampu mengerjakan tugas penting? Itu benar-benar merendahkanku. Aku merasa semakin tersinggung. Meskipun secara fisik aku melakukan pekerjaan itu, tetapi pikiranku dipenuhi tentang apa yang saudara-saudara di sana pikirkan tentang diriku. Dan apakah mereka akan memandang rendah diriku? Aku hanya melanjutkan pekerjaanku dengan asal-asalan. Setiba di rumah, aku melihat beberapa saudara di depan komputer mengerjakan tugas. Dan tiba-tiba aku merasa seperti berada di anak tangga yang lebih rendah. Kupikir, tugas orang lain lebih baik daripada tugasku. Mengapa aku harus bekerja keras di ladang? Apapun masalahnya, setidaknya aku telah mengenyam bangku kuliah. Dan bekerja keras dalam studiku. Bukankah tujuannya untuk menghindari nasib menjadi petani yang bekerja di ladang sepanjang hari? Besok aku tidak akan pergi. Aku tahu seharusnya aku tidak berpikir begitu. Tetapi aku merasa diperlakukan tidak adil. Berpikir bahwa menyuruhku bekerja di ladang adalah menyanyiakan bakatku dan memalukan bagiku. Aku semakin sedih ketika memikirkannya. Jadi aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku merasa berkeringat melakukan pekerjaan pertanian adalah tugas lebih rendah yang akan dipandang orang. Aku tidak mau mengerjakannya lagi. Aku tahu pemikiranku tentang ini salah, tetapi aku tidak mampu menahannya. Aku benar-benar sengsara. Kumohon beri aku pencerahan dan bimbinglah aku untuk memahami kehendak-Mu dan taat. Iya, amin. Setelah berdoa, aku membaca firman Tuhan ini. Apa arti ketundukan yang sejati? Setiap kali Tuhan melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginanmu, dan engkau merasa bahwa segalanya memuaskan dan pantas, dan engkau diizinkan untuk unggul, engkau merasa bahwa ini sungguh mulia, dan engkau berkata, "Terima kasih Tuhan," dan dapat tunduk pada pengelolaan dan pengaturannya. Namun setiap kali engkau ditugaskan di tempat yang biasa-biasa saja, di mana engkau tidak pernah dapat menjadi unggul, dan di mana tak seorang pun pernah mengakuimu, engkau tak lagi merasa bahagia, dan mengalami kesulitan untuk tunduk. Tunduk ketika situasinya menguntungkan biasanya mudah. Jika engkau bisa tunduk dalam keadaan yang tidak menguntungkan, di mana segala sesuatu tidak berjalan sesuai kehendakmu dan perasaanmu terluka dan kau menderita secara fisik dan memukul reputasimu, yang tidak dapat memuaskan keangkuhan dan kebanggaan dirimu, dan yang membuatmu menderita secara psikologis, maka engkau benar-benar memiliki tingkat pertumbuhan. Bukankah ini tujuan yang harus engkau semua kejar? Jika engkau semua memiliki kebulatan hati seperti itu, tujuan seperti itu, berarti ada harapan. Amin. Aku merasa malu ketika merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan telah mengungkapkan keadaanku sendiri. Ketika kupikir aku bisa pamer saat melakukan tugas menulis, aku sangat senang menerima tugas itu dan tunduk, dan melaksanakannya dengan antusias. Namun saat aku membantu di ladang, kesombongan dan reputasiku terkena dampaknya. Aku menjadi kesal dan tidak mau melakukannya. Terutama ketika aku melihat saudara-saudara lain bekerja di komputer. Aku merasa tidak sebaik mereka. Aku kehilangan keseimbanganku.
Berpikir bahwa karena aku berpendidikan, aku seharusnya melakukan tugas yang bermartabat yang membutuhkan keterampilan. Aku menolak dan mengeluh dan aku tidak mau terus melakukan pekerjaan pertanian. Dalam tugasku, aku tak mempertimbangkan apa yang akan bermanfaat bagi rumah Tuhan ataupun kehendaknya. Sebaliknya aku hanya memikirkan diriku sendiri. Aku sangat egois dan hina. Aku sama sekali tidak memandang diriku sebagai anggota rumah Tuhan. Orang percaya sejati yang memperhatikan kehendak Tuhan, menganggap melakukan tugas mereka sebagai tanggung jawab pribadi mereka, membantu dimanapun mereka dibutuhkan. Walau itu sulit atau membahayakan reputasi atau kepentingan mereka. Asalkan itu baik bagi pekerjaan gereja, mereka mengerjakannya dengan baik. Hanya orang seperti itu yang berdiri di pihak rumah Tuhan. Amin. Aku merenungkan pekerjaan terakhirku pada panen musim gugur. Beberapa saudara-saudari membutuhkan bantuan. Dan banyak orang lainnya juga mampu mengerjakannya. Jadi mengapa Tuhan membuat tugas ini jatuh ke pangkuanku? Lagi pula aku tidak menambah nilai tertentu pada pekerjaan ini. Namun Tuhan menyingkapkan sikapku terhadap tugasku dengan membuatku melakukan pekerjaan kotor dan melelahkan. Sehingga aku mampu mengenali kerusakan dan kehinaanku saat mengerjakan tugas itu. Kemudian mencari kebenaran untuk menyelesaikan watakku yang rusak. Itu benar. Namun aku tidak mengerti maksud baik Tuhan. Aku tetap memilah-milah tugasku dan selalu memiliki pilihan dan tuntutanku sendiri. Aku tak mampu tunduk pada pengaturan dan pengelolaan Tuhan. Sebaliknya aku memberontak dan menentang Tuhan. Aku benar-benar menyakiti Dia. Aku mengerti bahwa kehendak Tuhan adalah untuk menyingkapkan dan mentahirkan watakku yang rusak melalui situasi itu. Dan untuk memperbaiki sikapku terhadap tugasku. Ini adalah kasih Tuhan. Amin. Tidak masalah jika aku ditugaskan untuk pekerjaan kotor, melelahkan, atau tidak mengesankan. Selama itu menguntungkan pekerjaan gereja, aku harus menerimanya tanpa syarat, tunduk, dan berupaya maksimal melakukannya. Hanya orang seperti itu yang memiliki hati nurani dan nalar. Amin. Ketika sampai pada pemahaman ini, aku berangsur-angsur merasa tenang. Aku mau tak mau merenungkan diriku sendiri. Mengapa aku begitu menentang dan kesal ketika harus mengerjakan tugas yang biasa-biasa saja? Mengapa aku tak mampu sungguh menerima dan tunduk? Dalam pencarianku, aku membaca firman Tuhan ini. Iblis merusak manusia lewat pendidikan dan pengaruh pemerintah nasional dan orang-orang terkenal dan hebat. Kebohongan dan omong kosong mereka telah menjadi natur dan kehidupan manusia. Setiap orang mengutamakan dirinya sendiri dan yang ketinggalan di mangsa setan adalah pepatah terkenal iblis. Dan telah ditanamkan dalam diri semua orang dan menjadi kehidupan manusia. Ada beberapa ungkapan falsafah kehidupan lainnya yang juga seperti ini. Iblis mendidik manusia lewat setiap budaya tradisional bangsa yang baik. Dan menyebabkan umat manusia jatuh dan ditelan oleh lubang kehancuran yang besar. Dan pada akhirnya, manusia dihancurkan oleh Tuhan karena mereka melayani iblis dan menentang Tuhan. Masih ada banyak racun iblis yang mengalir dalam hidup manusia, dalam tingkah laku, serta hubungan mereka dengan sesama. Mereka pada kenyataannya tidak memiliki sedikit pun kebenaran. Sebagai contoh, falsafah kehidupan mereka, cara mereka melakukan segala sesuatu, dan pepatah keberhasilan mereka, semuanya dipenuhi dengan racun naga merah yang besar dan semua berasal dari iblis. Dengan demikian, segala sesuatu yang mengalir dalam tulang dan darah manusia adalah hal-hal yang berasal dari iblis. Amin. Firman Tuhan membantuku memahami bahwa sikapku yang tidak taat dan memilah-milah tugas adalah karena aku telah dicuci otaknya dan dirusak oleh racun-racun iblis seperti setiap orang mengutamakan dirinya sendiri dan yang ketinggalan di bangsa setan. Mereka yang berotak memerintah mereka yang berotot. Dan hanya orang paling bijak atau paling bodoh yang tak pernah berubah. Dan karena aku berusaha menonjol menjadi lebih baik dari orang lain, aku teringat kembali ketika aku masih di sekolah. Guru dan orang tuaku selalu menyuruh untuk bekerja keras agar aku bisa masuk ke universitas yang bagus dan melepaskan diri dari kehidupan seorang petani. Bahwa itu satu-satunya cara untuk unggul. Itu sebabnya aku belajar dengan rajin sejak masih kecil. Berharap aku bisa mendapatkan gelar tinggi dan mencari pekerjaan yang terhormat. Sebagai penyelia atau manajer. Yang patut dikagumi orang lain. Setelah menjadi orang percaya, aku masih menilai tugas-tugas di rumah Tuhan dengan sudut pandang orang tidak percaya. Menggolongkan tugas tinggi atau rendah. Kupikir menjadi pemimpin atau melakukan sesuatu berdasarkan keterampilan adalah terhormat. Dan saudara-saudari akan menghargai tugas semacam itu. Sementara tugas-tugas di balik layar, tugas fisik yang berat adalah tugas yang rendah. Dan akan dipandang rendah. Aku melihat bahwa racun iblis ini telah menjadi naturku sendiri. Menguasai pikiranku. Membuatku terus mengejar ketenaran dan status. Selalu ingin menjadi orang yang istimewa. Ketika sesuatu mengancam gengsi dan statusku, aku jadi negatif dan menentang. Aku tidak bisa menerima posisiku dan melakukan tugasku sebagai makhluk ciptaan. Aku tidak memiliki hati nurani dan nalar.
Aku tahu bahwa jika aku terus hidup dengan racun iblis ini, tak mencari kebenaran dan tak melakukan tugasku seperti yang Tuhan inginkan, bukan saja tak mampu mendapat kebenaran dan kehidupan, aku juga membuat Tuhan jijik dan akan disingkirkan. Setelah menyadari semua ini, aku bertekad untuk meninggalkan dagingku dan memuaskan Tuhan. Aku tidak mau lagi hidup dengan racun iblis. Aku kembali pergi bekerja di ladang keesokan harinya. Syukur kepada Tuhan. Kemudian, aku membaca firman Tuhan ini. Mari kita membacanya bersama-sama. Baiklah. Aku menetapkan tempat tujuan setiap orang, bukan berdasarkan umur, senioritas, banyaknya penderitaan, dan yang paling penting dari semua itu, sejauh mana mereka mengundang belas kasihan, melainkan berdasarkan apakah mereka memiliki kebenaran atau tidak. Tidak ada pilihan lain kecuali ini. Pada akhirnya, apakah orang dapat memperoleh keselamatan atau tidak bukanlah tergantung pada tugas apa yang mereka penuhi, tetapi pada apakah mereka telah memahami dan memperoleh kebenaran. Dan apakah mereka mampu tunduk atau tidak pada pengaturan Tuhan dan menjadi makhluk ciptaan yang sejati. Tuhan itu benar, dan dengan prinsip inilah Dia menilai seluruh umat manusia. Prinsip ini tidak dapat diubah, dan engkau harus mengingat ini. Karena itu, jangan berpikir tentang mencari jalan lain dan jangan mencoba menyesuaikan prinsip ini menurut keadaan. Pada saat engkau melakukannya, engkau telah melakukan tindakan yang bodoh dan bebal. Tuhan tidak bersikap fleksibel mengenai masalah ini. Dan standar-standar yang Dia tuntut dari semua orang yang memperoleh keselamatan tidak berubah. Standar-standar ini tetap sama siapapun dirimu. Amin. Aku bisa memahami watak Tuhan yang benar dalam firman-Nya. Tuhan tidak menentukan kesudahan dan tempat tujuan seseorang berdasarkan pada tugas yang dilakukan, berapa banyak yang telah mereka kerjakan atau yang telah mereka kontribusikan. Dia melihat apakah mereka mampu untuk tunduk pada aturan dan pengaturannya dan melakukan tugas makhluk ciptaan. Dan apa akhirnya mereka mampu mendapat kebenaran dan mengubah watak hidup mereka. Amin. Tanpa mengejar kebenaran dalam kepercayaanku, betapapun menakjubkan atau mengesankan tugasku tampaknya bagi orang lain, aku tidak akan mampu mendapat kebenaran. Apalagi mendapat perkenanan Tuhan dan keselamatan penuh darinya. Iya, itu benar. Aku teringat tentang seorang antikristus yang telah dikeluarkan gereja kami. Dia telah melaksanakan beberapa tugas penting dan telah bekerja sebagai seorang pemimpin. Dan beberapa jemaat gereja yang baru sangat menghormatinya. Namun dia tidak mengejar kebenaran atau perubahan watak dalam tugasnya. Dia malah bersaing mencari ketenaran dan status. Dia lakukan kejahatan dan mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Itulah sebabnya dia dikeluarkan. Aku juga melihat bahwa ada beberapa saudara-saudari yang melakukan tugas rutin. Yang tampaknya itu bukan sesuatu yang istimewa. Tetapi mereka sungguh tenang mengerjakan tugas mereka tanpa keluhan apapun. Ketika mengalami masalah, mereka selalu mencari kebenaran dan kehendak Tuhan. Mereka punya pencerahan dan bimbingan Roh Kudus dalam tugasnya dan melakukannya dengan semakin baik. Mereka semakin hidup dalam keserupaan dengan manusia. Ini menunjukkan kepadaku bahwa dalam kepercayaan kepada Tuhan, mendapatkan kebenaran tidak ada hubungannya dengan tugas seseorang. Apapun tugas seseorang, kuncinya adalah mengejar kebenaran dan perubahan watak. Amin. Hanya itulah jalan yang benar untuk ditempuh. Amin. Sekarang, apakah pemimpin meminta aku bekerja sebagai petugas panggung atau buruh tani? Itu semua aturan dan pengaturan Tuhan yang kubutuhkan untuk jalan masuk kehidupanku. Aku harus selalu menerimanya dengan tunduk. Dalam tugasku, aku harus mencari kebenaran, menerapkan firman Tuhan, dan bertindak berdasarkan prinsip kebenaran. Hanya itulah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Menyadari semua ini membuatku merasa bebas. Pemimpin kemudian memberiku tugas yang lebih umum, yang kuterima dengan tenang. Aku bahkan menawarkan diri untuk membantu saudara-saudari dengan pekerjaan rumah tangga di waktu luangku. Syukur kepada Tuhan. Ketika aku mengamalkan cara itu, aku mendapati baik membantu membersihkan, menanam pohon, atau menggali parit, selalu ada pelajaran untuk dipelajari. Syukur kepada Tuhan. Tuhan tidak berprasangka terhadapku karena aku melakukan pekerjaan fisik. Asalkan kukerahkan segenap kemampuan mencari kebenaran dan melakukan firman Tuhan, aku bisa menuai panen apapun. Amin. Amin. Setelah mengalami ini, aku sungguh menyadari bahwa apapun tugasku, itu adalah tugas yang telah Tuhan atur. Dan itulah yang kubutuhkan untuk jalan masuk kehidupanku. Aku harus selalu menerimanya dan taat, memenuhi tugas dan tanggung jawabku, dan mencari kebenaran dan perubahan watak di sepanjang proses ini. Amin. Meskipun aku selalu menggolong-golongkan tugas, menentang saat dihadapkan dengan tugas yang tak kusukai, memberontak dan menentang terhadap Tuhan, Dia tetap tidak memperlakukanku berdasarkan pelanggaranku,
Sebaliknya dia menuntunku langkah demi langkah dengan firman-Nya, memungkinkan aku memahami kebenaran dan untuk mengetahui tanggung jawab dan misi makhluk ciptaan. Iya. Dia ubah sudut pandang salahku hingga aku dapat melakukan tugas dengan benar. Dan mulai menaatinya. Ini adalah kasih Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Iya.